Ya, salam setara, semangat tangguh sejahtera. Apa kabar Anda, sahabat perempuan dimanapun Anda berada? Dan pemirsa di acara kita hari ini. Saya senang banget hari ini kita ada di podcastnya Family Talks dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga Perlindungan Anak, dan pengendalian penduduk. Wah, tugasnya kok rame banget ya. Banyak banget tugasnya. Tapi justru dari tempat yang seperti inilah, teman-teman DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta ini punya program-program yang luar biasa. Kali ini Family Talks kita akan bicara mengenai yuk kita main lagi. Karena ini ada kaitannya dengan ruang bermain ramah anak. Acara ini didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan, tentu karena kita di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ketemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa hari ini. Apa kabar Bu Erlina? Alhamdulillah baik Mbak Endah. Saya seneng kalau sama Mbak Endah ini Pak Gus. Selalu ceria. Membuat yang lainnya ceria, bahagia juga gitu. Iya, kita punya hidup, kita bertanggung jawab terhadap hidup kita dan kita harus mengembirakan siapapun ya Bu, termasuk diri kita sendiri. Oke. Makanya saya pertama kula nuwun rumen ya Pak Gus nih. Karena kan kita yang datang ke Bu Erlina. Oke, matur nuwun Ibu. Disambut dengan sangat ramah teman-teman dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai macam programnya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol aja nih karena ini Family Talks gitu. Oke, Pak Kus. Iya, sehat selalu Pak Kus. Selamat bertugas kembali Bapak. Oke, baiklah. Iya. Mbak Indah ini kan Mbak Indah sering ceria gini, berarti tahu kuncinya kehidupan manusia. Nah, kuncinya orang hidup itu kan ceria, akhirnya panjang usia. Amin. Amin ya robbal alamin. Leres Pak, enjem. Kalau orang pada sibuk diet Pak, saya juga diet, tapi kok kayaknya kok enggak. Tapi luar biasa sekali. Beliau adalah laki-laki yang sangat mengistimewakan perempuan. Jadi hari ini di Family Talks beliau rawuh gitu. Sibuknya kayak apa toh anggota dewan sekarang gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya Pak, Bapak rawuh di sini je. Ya, tamu kita adalah Bapak Haji Kuswanto SIP, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Sugeng Rawuh. Iya. Kalau saya sudah keluluan duluan, terus saya kemudian menjadi omong tamu Pak. Oke. Iya, Bu Erlina ini Bu Erlina Hidayati Sumardi SIP MM. Seperti yang tadi juga sudah saya informasikan ke penjenengan, mungkin juga sudah sangat familiar ya dengan siapapun sahabat perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Kepala DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat bertugas di Emban Bu Erlina Pak. Pak, saya itu selalu menyebut Bu Erlina ini sebagai ketua kelas saya perempuan di DIY Pak. Ya Pak, kalau kita itu kan kalau kita bilang ketua kelas, kita masuk di kelas kan vibes-nya beda ya Pak. Sinau bareng, kegojekan bareng katanya ya kan? Iya, jadi kalau mau maju juga bersama-sama. Kadang-kala masih ada perempuan yang jiwit-jiwitan nanti ketua kelasnya kemudian datang ngopo toh gitu ya Pak Nyin. Namanya aja pemberdayaan perempuan. Itu wajar guru jadi. Iya betul Pak. Menjadi salah satu orang yang berada di DP3AP2 DIY Pak. Ketika kita bertemu dengan perempuan-perempuan dari manapun, kan dia nggak hanya kota kan Pak, pelosok-pelosok juga itu dengan karakter yang berbeda-beda. Saya selalu melihat Bu Erlina ini ngomong siapapun yang ada di sana dengan caranya yang berbeda-beda gitu kan. Termasuk sebetulnya saya yang Timo. Mbak Indah mah rame gitu. Saya ngomong jadi kan kabotan gitu. Ada troli ya. Harus bisa menyemangatinya benar. Hari ini kan kita mau ngobrol nih. Ngobrolnya adalah soal yuk kita main lagi yuk gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh selalu lupa dengan beban apapun, pekerjaan yang ada, beban kehidupan. Orang tua lupa memberikan tempat bermain bagi anaknya. Tempat itu tidak selalu harus lokasi atau wahana, tapi bagaimana cara berpikir, bagaimana kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bermain lagi. Gitu Pak. Dulu Bapak kalau kecil mainnya apa? Cerita dulu. Pendik bak soter. Lompatan pakai bahkan padang bulan itu anak-anak itu selalu keluar rumah gitu ya, berkumpul bermain gitu. Oke nih. Yang sekarang kita lihat anak-anak itu mainnya pakai ini gitu kan. Mereka pada main game aja. Kita nggak selalu bilang itu buruk, tapi bagaimana kita mengembalikan ruang bermain menjadi milik anak-anak, termasuk juga kesempatan kita. Ya, kita ke Bu Erlina dulu ya Pak. Karena kan ketua kelasnya Bu Erlina nih, ya kan. Kalau soal perlindungan anak, melindungi anak tuh kan nggak hanya dari bahaya ya, tapi bagaimana dia itu bisa bertumbuh kembang dengan baik. Iya, memenuhi hak anak. Bu Erlina cerita dulu ke kita, ini udah ngapain aja DP3AP2-nya Bu? DP3
PAP2 kan tadi ya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Nah, yang kita bicarakan ini nanti banyak di perlindungan anak. Tapi juga ada nantinya ke pengendalian penduduknya juga urusannya gitu. Nah, di sisi perlindungan anak, ketugasan kami itu kan dua yang utama gitu. Pertama adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak apapun gitu, bahwa di dalam kehidupan anak itu mereka memiliki hak untuk bisa hidup dengan baik. Untuk bisa tumbuh kembang dengan baik, gitu. Ya, untuk bisa berpartisipasi di dalam pembangunan, termasuk didengarkan ketika merencanakan pembangunan dan sebagainya. Iya. Nah, padahal harus diajak ngomong. Anak itu punya keinginan juga, gitu, kebutuhan juga, gitu. Harus didengarkan. Kemudian mereka harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Tidak boleh, karena mereka adalah anak-anak yang harus kita jaga, yang harus kita optimalkan tumbuh kembangnya, dan tidak boleh terganggu selama pengoptimalan tumbuh kembang itu. Baik secara fisik maupun psikisnya. Sehingga mereka kemudian bisa dewasa nanti dengan segala potensi-potensi dirinya yang bisa dioptimalkan, tidak terhambat karena mereka menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang ringan, sedang, berat gitu, nggak boleh. Klasifikasi ya? Iya, artinya seringkali kan kita mengemengke gitu ya, kayak bullying gitu. Manggil nama yang berbeda itu juga bisa menjatuhkan harga dirinya. Kita menganggapnya sebagai ngono we, ringan gitu ya, lebay we. Padahal sangat berbeda-beda anak-anak ya. Kesehatan mental mereka, kesiapan mental mereka bisa berbeda-beda. Ada anak yang baik-baik aja, nggak apa-apa lah gitu, dianggap sebagai guyon. Tapi ada anak yang sangat sensitif, yang kemudian membuat dia minder, membuat harga dirinya kemudian jatuh, gitu, membuat dia tidak mau berkumpul dengan yang lain, bermain dengan yang lain dan sebagainya. Jadi jangan mengira bahwa bullying itu suatu hal yang ringan. Bisa jadi kemudian berdampak sangat berat, bahkan sampai ke bunuh diri anak dan sebagainya ya. Ada kan kasus-kasus seperti itu. Nah, memenuhi hak-hak anak itu juga termasuk diantaranya adalah lingkungan bermainnya, hak untuk mengembangkan kreativitasnya melalui ruang ini bukan berarti di dalam ya, di luar pun juga kita katakan sebagai ruang, melalui ruang-ruang bermain gitu, untuk memacu kreativitasnya, untuk memacu tumbuh kembang fisiknya, karena kan motoriknya kan harus dilatih dari anak-anak ini. Kalau main game doang kan yang bergerak paling cuma jempolnya. Padahal otot-otot mereka itu juga harus dilatih supaya kemudian motoriknya beres. Dan metabolismenya tubuhnya kemudian juga ikut terdorong untuk baik gitu ya. Dan aktivitas-aktivitas fisik itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya. Menjadi lebih rileks, hormon-hormon endorfinnya kemudian bisa keluar gitu ya, membuat dia bahagia gitu. Nah, itu juga termasuk diantaranya. Jadi jangan sembarangan ya aktivitas fisik itu. Iya, tetap harus dilatih. Jadi lebih bisa aware terhadap lingkungan. Betul. Pikirnya dengan baik. Nah, ruang bermain itu juga termasuk diantaranya supaya anak-anak itu saling berkumpul, Mbak. Sehingga mereka saling berinteraksi, belajar untuk berinteraksi dengan anak yang lain, belajar untuk bersosialisasi dengan anak yang lain, belajar mengenali dirinya sendiri. Ketika ada rasa kecewa, ada rasa sakit, ada rasa kalah, ada rasa menang, dan seperti itu ketika bermain bersama dengan teman-temannya. Kalau ada masalah justru itu. Nah, kemudian betul, ketika ada masalah, bagaimana kemudian tumbuh cara-cara untuk solusi-solusinya secara sendiri bersama-sama dengan temannya. Ya, dan hal-hal seperti itu sudah tentu ketika anak-anak sedang bermain juga orang-orang dewasa yang mengasuhnya jangan melepaskan. Karena tetap harus diawasi, didampingi. Orang Jawa bilang ngawat-ngawati ya, Pak? Ngawati. Termasuk tadi ketika ada rasa-rasa negatif yang muncul, orang dewasa kemudian memberikan pemahaman, memberikan penengahan dan sebagainya. Betapa pentingnya ruang-ruang seperti itu yang sekarang sudah makin terdegradasi ya. Karena makin mahalnya juga tanah, sehingga banyak dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan rumah tangga gitu, sehingga kadang-kadang melupakan kebutuhan, kepentingan
pemenuhan hak anak untuk ruang bermain itu. Oke, oke, baik. Ya, make sense sih ya Pak. Tanah di Jogja semakin mahal toh Pak? Iya, jadi artinya ruang kalau dalam arti tempat itu juga akan semakin sempit. Tapi awareness kita justru semakin tinggi. Kita harus cari cara ya. Nanti Bu Erlina akan kasih tahu juga kita cara-caranya seperti apa dan sebagainya. Cuman kan kalau ketika kita bicara soal teori, kita selalu harus ada prakteknya ya. Saya tanya dulu deh ke Pak Kus. Pak Kus kan kalau apa ya? Pak Kus masuk ke sini aja, Pak Kus kan melihat-lihat dan sebagainya. Betapa anak-anak juga kan begitu ya Pak. Anak-anak yang merasa merdeka, merasa dia happy, itu kan tidak cenderung diem, mengurung diri, atau kalau nggak ditanya diem aja gitu ya Pak ya. Cenderung mereka kan melihat apa sih ini apa sih, curiosity-nya tuh tinggi gitu. Pak dulu ketika Gobak Sodor, tadi Bapak kan nyebut Gobak Sodor ya Pak. Gobak Sodor terus apa Pak tadi? Bentik. Oh jerumpet ya. Bapak suka yang jadi apa? Yang nyari? Kakak duluan kan jadi. Oke. Pak dulu suka berantem nggak sama anak sama teman-teman yang lain kalau pas lagi dolanan? Berantem biasa. Biasa ya Pak ya? Oke. Ya ini kan sama ya sama pun ketika kan Bu Erlina kan. Jadi kalau ada masalah, kemudian mereka menjadi cari solusinya sendiri. Iya, zaman dulu kan ada kalau jodohan pawon ya Bu. Ih, jadul banget ya. Kameramen memang gak tahu dulu. Istilahnya, tapi itu ya Pak, memang yang terjadi ya, yang ketika kita bermain pada saat tempo dulu. Nah sekarang ini, Pak Kos saya Pak, Bapak Pangandikan Rumiyin, kan Bapak kan juga yang bikin regulasinya, kemudian Bapak kan juga bersama dengan teman-teman atau masyarakat di daerah Istimewa Yogyakarta. Pak makin sedikit ya Pak ruang bermain anak dalam bentuk tempat. Ini berbicara masalah ruang bermain anak. Nah kalau dulu itu di masyarakat pada umumnya kan masih lahan-lahan luas. Sekarang itu terkikis dengan para pengembang untuk mendirikan perumahan. Sedangkan perumahan itu pun sendiri ada aturannya. Aturannya ada fasumnya. Fasilitas itu termasuk untuk ruang bermain anak. Ya. Tapi yang namanya pengembangan cari untung. Nah, ruang bermain anak tidak dikasihkan diberikan rumah, akhirnya tidak ada ruang bermain anak. Nah di sini kan orang-orang tua sendiri sudah melalaikan hak-hak anaknya sendiri, sehingga keasikan dengan majunya teknologi orang tuanya sendiri juga melami bermain itu kotak setan itu. Ada Pak sekarang? Saya sering kalau saya dibawa, Bu, sampan itu sayang dengan anak atau bukan? Enggak. Sayang Pak. Buktinya anak menurut saya kok enggak sampean itu. Sampean enggak sayang dengan anak. Buktinya bangun tidur pegang dengan pegang mas setan gepeng. Betul tidak? Pas saya pegangin buat baca ya. Ini setan gepeng yang benar. Nah, ini kan perlu perhatian khusus terkait dengan ruang permainan ramah anak tadi, jangan sampai untuk pengembangan diri anak. Nah, karena mau terjun ke masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, memang harus dibina dari sekarang. Ruang bermain anak itu kan penting sekali bagi pengembangan diri anak. Ya, tetangga saya itu ada tidak boleh keluar rumah. Akhirnya memang dia insinyur, tapi malah istilahnya seperti on gitu loh. Karena tidak pernah berinteraksi dengan enggak mampu tak. Oke. Jadi sebetulnya kalau tadi keterbatasan lahan itu memang terjadi, tapi kita harus cari cara ya. Cari cara supaya ruang bermain yang ramah anak ini bisa ada di mana-mana. Regulasi siap toh Pak mendukung masalah itu? Karena ini untuk generasi muda kita. Ya kan? Oke, kita cari tahu dari Bu Erlina memetakan masalahnya ya. Karena Ibu kan yang sudah menyoroti nih, CDI seperti apa. Terus kalau nanti kita ruang bermain yang ramah anak itu seperti apa. Rencana-rencana ke depan apa. Ya Pak? Bapak Amir kan enggak apa-apa Pak. Ini karena Bapak mengakses data. Nanti besok Bapak bikin regulasinya. Rapat koordinasi. Bu Erlina, apa yang terjadi di Jogja sekarang ini Bu, kalau secara konkret? Ya, seperti tadi saya sampaikan, semakin berkurangnya ya ruang-ruang yang bisa digunakan untuk bermain anak, gitu, beraktivitas. Terutama di kota ya? Ya, terutama di kota. Gitu. Kemudian sebetulnya ada regulasi-regulasi di undang-undangnya tadi untuk perlindungan anak, salah satunya adalah pemenuhan hak anak tadi. Nah, RBRA atau ruang bermain ramah anak itu kan dalam rangka untuk pemenuhan hak anak. Dan sekarang itu sudah ada standarisasi untuk ruang-ruang bermain ramah anak.
Bahkan di pusat, di kementerian itu mengembangkan untuk SNI. Oh, pakai SNI. Iya, baru-baru saja ini belum lama untuk ruang bermain yang ramah anak. Nah, di DIY ini juga sudah ada beberapa ruang bermain ramah anak yang sudah terstandar nasional. Oh, milik siapa? Ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Gitu. Nah, ini bagus, artinya sudah tumbuh keinginan itu untuk memenuhi hak anak dengan ruang bermain yang memenuhi persyaratan. Nah, memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk supaya ruang bermain ramah anak itu benar-benar memperhatikan pemenuhan hak anak tadi. Karena di dalam pemenuhan hak anak tadi termasuk diantaranya adalah terkait dengan keamanan, terkait dengan kesehatan. Tidak hanya di ruangnya, tapi ketika mau mengakses ke situ itu juga termasuk salah satu yang diperhitungkan di dalam indikator-indikator standarisasi. Ya, termasuk ruang bermain ramah anak itu secara tata ruang itu memenuhi atau tidak, gitu kan nggak boleh kalau melanggar tata ruang juga. Dari sisi keamanannya, apakah benar-benar aman bagi anak? Ada pagarnya, kemudian ada trotoar untuk mengakses dan sebagainya, itu juga diperhitungkan. Kemudian dari sisi perabot-perabotan yang ada di situ, artinya fasilitasi alat-alat yang ada di situ, apakah membahayakan bagi anak atau tidak? Misalnya sudut-sudut yang lancip, ya, itu kan tidak boleh karena nanti berbahaya juga bagi anak. Ya, ini nggak lancip. Ini ramah anak. Jenis-jenis material dari peralatannya itu juga diperhatikan, termasuk catnya bahkan ya, cat yang tidak boleh membahayakan bagi anak. Kan keingintahuan mereka yang sangat besar kan kadang ngeletai apa termasuk dimakan, itu makanya nggak boleh cat-cat yang membahayakan juga. Nah, ada banyak hal yang sebetulnya untuk bisa memastikan dari sisi kesehatan, dari sisi keamanan, dari sisi informasi yang ada di situ, misalnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan pun begitu di dalam ruang bermain ramah anak itu juga aturannya. Pertama terkait dengan informasi ini tumbuhan apa sih, tanaman apa, dikasih label gitu, namanya, keterangannya, ya. Berguna untuk apa dan sebagainya sehingga anak itu paham vegetasi ini itu untuk kehidupannya itu berguna seperti apa. Itu salah satu contohnya gitu. Sambil mereka juga mengembangkan apa namanya ya, pengetahuan mereka terkait dengan vegetasi. Nah, kemudian ada perpustakaannya, ada ruang ibadahnya gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jalan di situ itu juga harus aman bagi anak, nggak boleh naik turun, gonjal dan sebagainya ya. Harus diperhatikan benar, tidak boleh licin. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain untuk perkembangan anak itu di situ disediakan. Termasuk tempat aduan, termasuk box untuk surat aduan. Gitu. Supaya kalau terjadi sesuatu atau komplain dengan sesuatu itu bisa mudah dilakukan. Baik oleh si anak langsung maupun oleh pengasuhnya yang mendampingi. Sekarang melalui dana keistimewaan, karena pengembangan desa itu termasuk diantaranya ya, sehingga di dalam pengembangan desa itu pun selalu kami edukasikan terkait kebutuhan ruang bermain ramah anak ini. Memang sebaiknya itu berdekatan dengan anak di lokasinya masing-masing gitu ya. Ya harapan kami sih nanti paling tidak di setiap dusun atau dukun gitu ya Pak, itu kemudian punya. Nah, sehingga di dalam pengembangan kelurahan ini pun kami juga memotivasi, menyemangati, mengedukasi untuk supaya juga disediakan ruang-ruang bermain ramah anak. Oh, jadi wah ini kalau dari desain pemikirannya luar biasanya ya Pak Kos. Jadi artinya nanti memang pemenuhan hak anak ini terpenuhi. Jadi dia bermain juga nggak usah tilang-tilang cari di mana. Kadang-kala kan orang tuh gini ya Pak Kos, kan nggak boleh mainan gadget aja, harus sosialisasi, bersosialisasi sama temennya, mainnya sama temennya. Cuman terus di mana gitu kan? Kalau tanya gitu kan ya, kita nggak punya tempat lagi. Mungkin tidak semua orang punya lahan yang besar. Nah, tapi kalau dengan cara seperti ini, jadi negara itu juga memberikan program sebetulnya Pak. Ya, karena kan ada fasilitas-fasilitasnya. Oh, Pak tadi katanya diharapkan dengan desa, dusun dan sebagainya itu ada. Terus penting Pak Dewan. Jadi kan di DIY itu kan 2 APBD Mbak. APBD murni dan dana keistimewaan. Nah ke depan ini mau digerakkan desa itu fokus anggarannya termasuk DAES juga langsung turun ke desa, transfer ke kelurahan. Nah
kaitannya dana keistimewaan itu juga dikembangkan apa seperti yang disampaikan Bu Erlina tadi. Supaya apa? Kalau yang namanya fisik kan besar anggarannya. Nah itu maksud kami yang fisik-fisik itu titipkan aja pada anggota-anggota dewan itu. Yang anggaran yang nanggung-nanggung ya untuk pemberdayaan masyarakatnya atau fasilitas masyarakat seperti tempat bermain anak tadi, ruang bermain anak tadi itu perlu diperhatikan. Menurut saya gitu. Makanya kami setiap sosialisasi ke bawah sama duku-duku ya saya sampaikan ya kita perlu memperhatikan anak-anak kita, ruang bermain anak kita itu sudah tidak ada lagi sekarang. Nah, tempat saya tak pakai contoh rumah saya Mbak. Rumah saya itu di belakang malah rame, di depan sepi sekali, karena di belakang luas. Di situ tadi didirikan gor dulu untuk gulat. Nah karena latihan gulatnya akan dipindah di SMK, diminta kepala sekolah SMK Muhammadiyah Mayudan, tak berikan karena di situ pakai fasilitas umum. Kita ibaratkan untuk apa? Untuk fasilitas umum. Nah, terus situ saya melihara ayam-ayam yang lain dengan ayam-ayam yang kampung biasa. Sehingga anak-anak orang tua yang punya anak kecil itu kalau jam 4 ngomongnya di situ. Lihat merak megar itu, merak ekornya megar itu seneng banget anak-anak itu. Nah itu. Iya. Jadi kalau memang dari sisi pemerintahannya gitu, pemerintahan kelurahan sampai ke pedukuhannya itu tidak mampu gitu, karena keterbatasan lahan, semoga ada person-person gitu yang memiliki lahan yang luas yang kemudian bisa digunakan untuk bermain anak-anak. Karena dalam undang-undang hak milik punya fungsi sosial. Di dalam undang-undang loh, betul Mbak Ina? Di dalam undang-undang perlindungan anak itu Mbak, itu sudah disebutkan tanggung jawab. Termasuk kita-kita itu semua masyarakat itu bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Ya, tidak hanya institusi, tidak hanya lembaga, tidak hanya perusahaan dan sebagainya, perusahaan punya gitu. Sehingga kalau kita punya lahan yang luas gitu, kenapa tidak itu kemudian meskipun mungkin tidak harus hibah juga gitu ya, tapi bisa digunakan untuk aktivitas-aktivitas umum gitu. Paling tidak untuk anak-anak. Ya, di halaman saya pun juga digunakan untuk itu. Sehingga kalau sore ramai seperti Pak Gus tadi, pagi dan sore kita sendiri jadi seneng gitu lihat anak-anak bermain gitu. Nah, perusahaan-perusahaan itu juga termasuk yang kita himbau. Untuk pertama melalui CSR-nya lah, bantu lingkungannya gitu ya, untuk menyediakan ruang bermain ramah anak dan di lingkungan perusahaannya sendiri. Karena biasanya kan kita selalu menghimbau juga perusahaan-perusahaan besar terutama itu untuk memiliki tempat pengasuhan anak ya, bagi pegawai-pegawainya yang masih punya anak ini untuk penitipan gitu. Tapi juga menyediakan ruang bermain untuk anak, jadi tidak hanya dititipkan tok gitu, tapi ada ruang bermain ramah anaknya juga. Gitu. Sama ruang menyusui juga itu boleh ya? Dia harus ya, laktasi. Di fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah sakit kan juga pengunjungnya ada yang anak-anak ya. Kita jangan membayangkan anak-anak itu hanya yang balita loh. Di dalam undang-undang, di dalam kandungan sampai dengan usia 18 itu adalah anak, kita menyebutnya anak. Sehingga ruang bermain ramah anak itu jangan kita membayangkan hanya untuk anak-anak balita dan SD bermain gitu ya. Tetapi ini ada anak remaja juga loh yang harus kita fasilitasi di ruang bermain ramah anak. Jadi anak-anak remaja itu nggak usah malu juga kalau di rumah bermain anak ya. Mereka ternyata masih anak lah. Sehingga ruang bermain ramah anak itu juga pengelola-pengelolanya itu harus makin kreatif gitu. Harus menimba pengetahuan. Ini untuk anak yang remaja seusia SMP misalnya itu harus difasilitasi dengan bentuk apa bermainnya. Yang seusia SMA itu harus dengan seperti apa gitu. Sangat berbeda dengan yang balita dan usia SD yang masih manjat-manjat, masih dan sebagainya. Nah yang ini, kalau yang SMP SMA itu dengan apa gitu. Nah dan itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang diminati oleh mereka tetapi tidak menghambat tumbuh kembangnya. Misalnya yang diminati adalah dalam bentuk gadget begitu, tetapi bagaimana supaya permainan dengan menggunakan gadget itu juga tidak membatasi perkembangan fisiknya dan mentalnya gitu ya. Itu juga harus dipikirkan. Makanya ada game ya Bu ya, yang misalnya kita ngikutin nari-nari kesana kemari itu kan juga meskipun pakai gadget tapi olahraga juga. Oke. Jadi di mall-mall ada ya. Iya banyak iya. Jadi mereka tetap aktif bergerak gitu, tetapi juga aktif bermain gitu dengan cara-cara yang lebih modern gitu ya.
Nah itu makanya harus kreatif gitu, untuk mencari tahu perkembangan anak yang sesuai dengan psikologisnya, tetapi juga modern. Kita beradaptasi. Yang lalu-lalu yang tradisional itu juga bisa diolah menjadi modern. Nah, beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sangat bisa. Sebetulnya yang tadi disampaikan Pak Kus, yang gobak sodor ini sekarang kan sedang in lagi ya, karena warisan budaya tak benda aja, yang kemudian juga digalakkan aja. Komite olahraga masyarakat termasuk itu. Nah itu juga bisa dua-duanya Mbak Indah. Misalnya game dengan menggunakan gadget itu gobak sodor, itu kan bisa ya, bisa. Nah, battle gobak sodor dengan game itu misalnya bisa. Tapi jauh lebih menarik dengan melakukan langsung. Karena lebih happy kita gitu bersama dengan teman-teman untuk gobak sodor. Nah sekarang di Pemda pun kan itu juga dikembangkan. Belum lama itu tanding antar OPD gitu ya. Dan ternyata happy banget loh. Yang nonton aja happy gitu, apalagi yang main gitu ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin tidak terlalu tahu, tapi dengan adanya gerakan seperti ini, kalau itu menjadi sebuah gerakan yang mudah-mudahan mereka menjadi tahu, tertarik dan ikut serta di dalamnya. Nah kemudian pengembangan lainnya, misalnya pengembangan desa wisata. Ada tempat-tempat di mana para wisatawan ini bermain gitu ya. Di situ banyak juga dari pengelola-pengelola desa wisata itu yang menyediakan permainan-permainan tradisional biasanya yang mereka sediakan gitu ya, karena supaya experience tentang hal-hal yang terkait tradisional, permainan tradisional tadi. Nah itu juga bisa dikembangkan sebagai ruang bermain ramah anak dengan dikembangkan lebih luas lagi gitu ya, tidak hanya permainan tradisional gitu. Nah itu sangat mungkin untuk dilakukan. Adakah kemudian yang memang harus dilakukan teman-teman dewan kita kecuali anggaran? Artinya secara regulasi, kalau tadi dikatakan Bu Erlina kan mengatur sesuatu itu tidak hanya semudah membalikan telapak tangan ya, bukan hanya himbauan, ini harusnya gitu. Tapi kadang-kala masyarakat kita itu masih ditertibkan dengan aturan ya. Gimana Pak Gus? Jadi gini, kita kan wakil masyarakat. Kita harus bisa menyelami karakter masyarakat. Kita lihat di masyarakat itu kelihatan kok. Ini kami coba, kami itu kan prihatin dengan majunya teknologi, ya kan? Dengan usia yang belum nyampe di situ sudah gadgetnya sudah dia pegang, TK atau SD. Saya baru saja dilapori tetangga saya masalahnya, Mas, anak saya itu bermain-main gadget itu, saya dari belakang diam-diam saya mendekat, melihat apa yang dilihat dia. Yang tidak baik. Harus ada edukasi terhadap para orang tua. Itu penting loh. Harus ada edukasi terhadap para orang tua bagaimana mengendalikannya, bagaimana membatasi hal-hal yang negatif yang bisa dibuka oleh anak-anaknya melalui gadget. Kadang-kala anak-anak yang kecanduan gadget, kecanduan game, diminta itu kemudian dia Iya, itu termasuk. Pak Kus ini versi Makanya sekali. beda ya. Ya. Anak-anak sekarang dengan zaman saya kecil beda. Dulu itu gurunya datang aja, sepedanya dituntunkan, tasnya dibawakan. Jadi ada kasus-kasus yang ditangani oleh layanan-layanan kita, Mbak, di Pusat Pembelajaran Keluarga yang di sini di DIY maupun di kabupaten kota, kecanduan gadget. Iya. Sampai nggak bisa lepas dari masih usia balita sudah dipegangi gadget. Kalau diminta langsung tantrum gitu. itu kadang-kala karena orang tua daripada rewel wes nek iki yuk menengok gitu ya. Itu sebetulnya andil orang tua juga untuk membentuk anak seperti itu. Dengan kejadian seperti itu, kami berpikiran, saya minta gamelan Pak dari Dinas Kebudayaan. Saya tempatkan karena luas di belakang itu ada panggungnya, tak taruh di situ. Anak-anak SD itu nyoba. Belajar gamel. Saya undangnya pelatih. Terus dilatih 3 hari bisa Pak. Oh, jadi sekarang tambah rame ya Pak? Rame. Meraknya nari, itunya enggak. Oh, iya. Besok saya dolan sana ya. Akhir-akhir ini meskipun tidak di DIY gitu ya, tapi yang sangat viral secara nasional mengakses pornografi. Iya. Kita sangat prihatin dengan hal seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kemudian keluarga-keluarga ini karena tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya, malah anak-anaknya kemudian menjadi pelaku kekerasan. Nah, menjadi pelaku kriminal bahkan ya. Jangan sampai seperti itu. Kewajiban orang tua untuk mengawasi anaknya. Jogja sudah punya mana? Yang punya pemerintah mana nih taman bermain anaknya?
Di sini ada Taman Pintar gitu, kemudian Taman Kebun Pelem Wonosari, Taman Keluarga Depok, itu Ya, ya ada itu. itu sudah ruang bermain ramah anak dan sudah mendapatkan juga anugerah anak Jogja gitu. Dan beberapa sedang mengajukan juga untuk standarisasi ruang bermain ramah anak ini. Nah, kita sangat berharap nanti makin banyak gitu. Ya. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, CSR-nya kan bisa untuk itu. Ya. Ya. Penting untuk menghubungi dinas P3AP2 baik provinsi atau kabupaten kota gitu untuk menginformasikan keberadaan ruang-ruang bermain untuk anak ini sehingga kemudian ada pembinaan dan kemudian pendampingan untuk menuju ke ruang bermain ramah anak yang sudah terstandar. Oke, baiklah. Dan Pak Kus yang lain ini kan selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Pak Bukuan, kelurahan, dusun dan sebagainya. Nah, ini harus dikawal ya Pak ya. Besok sudah punya belum ruang bermain anaknya gitu. Itu idealnya ada, kalau kita bilang standar yang seperti tadi Ibu 3 itu kan kayaknya itu bagus banget gitu ya. Tapi kadang-kala kan orang perlu saya mulai dari ini ya Bu, tapi kepedulian untuk membuat itu kan sudah bagus ya. Tidak, sudah muncul motivasi gitu. Nanti kan ditingkatkan pelan-pelan gitu ya, bertahap gitu. Tapi ada 13 standar indikator gitu ya, indikator utama untuk ruang bermain ramah anak itu. Baik itu secara persyaratan lokasi tadi yang memenuhi tata ruang bisa diakses dengan gampang, aman dan sebagainya. Kemudian juga pemanfaatannya, jadi lalu kemudahannya, kemudian material yang ada di situ gitu, aman dari sisi kesehatan, tidak membahayakan dan sebagainya tadi. Kemudian vegetasi itu supaya ada banyak O2 di situ ya, untuk apa namanya napas yang tidak baik, yang lebih baik. Kemudian tidak polutif dan sebagainya. Oh, ini tidak polutif tuh berarti bapaknya yang ngomong di situ jangan rokok. Iya. Oh. Iya betul. Nanti iya. Kok Bapak ketawa sih Pak? Ikutan ya? Andil ya? Orang Jawa, orang Jogja khususnya itu punya tradisi yang istimewa. Sopan santun lebih banyak maksudnya. Walaupun itu perokok baik, nggak mungkin rokok di rumah sakit, nggak mungkin rokok di masjid. Di depan anak itu sudah punya etika berusaha. Jadi ya paling tidak selama ada di ruang itu akan dicontoh juga oleh anak-anak itu pencontoh yang mudah gitu. Kemudian dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan, pencahayaan pun harus diatur ya. Tidak ada pojok-pojok yang gelap dan sebagainya yang membahayakan bagi keamanan anak juga. Toiletnya nggak boleh di pojokan yang gelap dan sebagainya karena bisa berbahaya bagi keamanan juga. Kemudian pengelolaannya. Itu kalau misalnya di dusun atau di kelurahan gitu biasanya bertanggung jawab di seksi apa ya Bu ya? Jadi tergantung ya, kalau itu dari pemerintahannya misalnya, itu ya nanti yang bertanggung jawab adalah pengelolanya yang pemerintahan gitu ya. Misalnya ada pemerintahan desa yang bikin ruang bermain ramah anak di dusun apa gitu. Nah itu nanti ya bertanggung jawab. Tetapi juga di dalam pengelolaannya kami selalu menghimbau untuk jangan hanya pemerintahannya, tapi karena ini harus ada keterlibatan dari masyarakat. Jadi tim pengelolanya itu campuran gitu. Sehingga masing-masing merasa bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Dan sense of belonging-nya beda kalau ikut Mopa ini. Ya, kemudian kalau itu oleh lembaga atau institusi, ya oleh institusi itu. Tapi jangan lupa pelibatan terhadap partisipasi masyarakat juga. Kalau itu perusahaan melalui CSR-nya misalnya, itu juga demikian. Karena butuh sekali untuk semua itu ikut serta di dalam bagaimana memastikan 13 hal tadi itu terpenuhi dalam ruang bermain ramah anak. Tapi jangan putus asa, pokoknya dicoba dulu gitu. Makin ditingkatkan dari tahun ke tahun gitu dan makin mengundang partisipasi dari banyak pihak. Ya betul. Ini teman-teman dewan yang sekian kemarin barusan dilantik itu ya Pak. Oke, ini juga jadi agenda ya Pak ya. Supaya kan kalau kita bicara soal perusahaan di Jogja ini banyak banget kan perusahaan Pak. Jadi mereka diketuk hatinya juga Pak untuk bisa memfasilitasi ini ya. Dan pengelola kadang-kala yang seringkali kita sudah bikin tidak ada yang datang tuh seringkali drop ya, putus asa. Ini kok ternyata rapayu nih mainanku, padahal gratis loh gitu. Orang lebih memilih gadget dan sebagainya, tapi ini harus punya efek tersendiri ya. Itu dia salah satunya Pak Gus, karena harus gratis ya. Jadi di dalam ruang bermain ramah anak ini
itu karena ini untuk anak-anak, itu untuk tumbuh kembang anak itu memang harus digratiskan. Ya. Jadi supaya tidak ada satu anak pun yang tidak bisa mengakses hanya karena harus berbayar. Jadi karena ruang bermain ramah anak salah satunya adalah tidak boleh diskriminatif. Sehingga terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pun bermain di situ. Ada alat-alat yang disediakan juga untuk mereka gitu. Jadi apapun jenis kebutuhan khususnya. Oke, ini beda ya dengan yang kita di mall itu bisnis ya. Kalau itu kan bisnis ya, bukan yang seperti ini. Itu membayar ya itu karena bisnisnya seperti itu. Oh. Jadi harus gratis kalau yang ini. Kasihan kan kalau anak yang miskin misalnya Makanya. nggak bisa bermain hanya karena nggak bisa bayar. Ya kalau di mall itu yang miskin tidak bisa masuk. Tahun ini kami mendampingi salah satu OPD yang punya keinginan kuat untuk dinas perpustakaan dan arsip daerah. Oh ya, organisasi ruang bermain ramah anak. Ya, mereka kan sudah mengembangkan itu ya, sehingga supaya bisa memenuhi standarisasi nasional tadi kami dampingi. Sekarang pun sebetulnya kalau kita ke layanan publik ya, misalnya MPP aja, mau pelayanan publik itu selalu ada playgroundnya kan. Itu kan memang salah satu pemenuhan hak anaknya Bu ya. Jadi kalau orang tuanya lagi ngurus SIM Pak atau bayar pajak apa gitu, anak-anaknya bisa bermain di situ. Tapi jangan lupa juga loh, anak-anak tidak hanya balita gitu ya. Yang remaja itu juga masih anak-anak. Sehingga di tempat-tempat fasilitas umum di mana anak-anak remaja ini juga mengakses, itu juga harus diperhatikan kebutuhan mereka untuk bermain. Iya. Saya hampir melupakan bahwa yang di playground itu hanya anak-anak kecil Pak memang Pak. Yang remaja kayaknya nggak ada. Pak Kus sebagai anggota Dewan, apa program yang Bapak ingin sampaikan ke kita? Kira-kira tadi kebutuhannya Bu Erlina seperti ini deh. Saya supportnya selain ke masyarakat, saya harus apa lagi gitu? Jadi gini, program-program dari DP3P2 ini karena juga mitra, di samping mitra kan tanggung jawab kami mensupport anggaran yang diusulkan dari DP3P2 terkait dengan kebutuhan ruang bermain anak tadi. Ini memang kewajiban kami Pak, sebagai mitra dinas ya. Nah, monggo nanti kita bareng-bareng kita pikirkan bareng-bareng untuk ruang bermain anak ini memang kita keroyok bareng-bareng gitu Bu Rina ya. Kerjasama baik itu dinas, anggota dewan dan juga pengusaha, selain seperti tadi CSR tadi, pengusaha harus terlibat di sana. Dan juga tadi harus sampai ke tingkat dusun. Nah, yang bertanggung jawab kami tua paling tidak di sana. Nah, kalau tidak ada yang bertanggung jawabnya kan bubar. Ini juga perlu kolaborasi, Mbak Ida, Ya. terus antar OPD juga ya. Betul. Misalnya pembangunan balai budaya, pembangunan objek-objek wisata, itu juga harus memperhatikan kebutuhan anak-anak ini ya, tidak hanya yang balita tadi tapi juga remaja ini untuk bermainnya itu tadi. Jadi sekalian lah ketika membangun itu memperhatikan kebutuhan anak. Iya, jadi ini langsung masuk sebagai agenda. Jadi bikin RAB pun sebetulnya untuk ruang bermain ramah anak ini juga sudah harus masuk di dalamnya, sehingga bukan hanya seperti hanya titipan aja gue genep-genep katanya ya, bukan seperti itu. Tapi ini menjadi sesuatu yang memang harus sekalian. Membangun itu Ya. harus memperhatikan kebutuhan anak. Oke, baiklah. Mengingat ketika kita bicara soal Yogyakarta yang istimewa, bagaimana meminimalkan kenakalan anak-anak di jalanan dan sebagainya. Sebetulnya kalau dari anak-anak kecil mereka sudah bahagia, mudah-mudahan sampai dewasanya mereka struggling untuk bisa menciptakan kebahagiaan juga bagi orang lain. Harapan kita seperti Harapannya sehingga masyarakat yang istimewa ini yang di dalam undang-undang pun gitu ya harus berkebudayaan dan berkeadaban tadi itu benar-benar dipersiapkan dari kecil Pak. Kan nggak bisa ujuk-ujuk ya mereka ya. Jadi perkembangan manusia itu bertahap dari mulai bahkan masih di dalam kandungan ya sampai kemudian lahir tumbuh berkembang. Mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang benar-benar berkebudayaan dan berperadaban tadi kalau diikuti secara baik, difasilitasi secara Oke, baik. Karena ini memang berbiaya membuatnya,
Kalau tadi Bu Erlina sama Pak Kus sebagai personal yang kemudian bisa menyajikan ini karena kebetulan penjenengan awareness-nya tinggi dan punya biaya untuk membuat itu, tapi bagaimanapun keterbatasan kita kalau kita terketuk kayaknya kita kemudian menjadi oh iya bareng-bareng yuk nggak ini gitu ya. Pak Kus, anggaran dan sebagainya untuk teman-teman OPD dengan senang hati karena Bapak tadi sudah komit untuk mendukung ini, semuanya akan kemudian menjadi agenda ya Pak ya. Selamat bertugas Pak Kus karena kan Bu Erlina dan kawan-kawan ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jogja, demikian juga penjenengan kan. Apa yang mau disampaikan Pak di akhir acara? Kami ini ketugasan kami itu amanah Pak, amanah masyarakat. Dengan amanah itu kan beban yang disampaikan kepada kami. Jadi tanggung jawab itu sesuai dengan sumpah janji kami waktu dilantik. Kalau yang beragama Islam kan dikuli kitab suci itu. Saya berjanji dan bersumpah mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Oh itu saya pegang Mbak. Takut saya dengan sumpah. Nah makanya saya berpesan. Khususnya pada masyarakat dengan majunya teknologi lagi tadi yang saya sampaikan ke depan. Hati-hati dalam orang tua untuk mendidik anaknya dari awal mungkin, sedini mungkin. Diberi bekal sekolah, di sekolah menetapkan anak di sekolah itu berapa jam toh. Yang paling banyak di keluarga dan masyarakat. Ini perlu pendampingan. Jangan salah sedikit dimarahi, ya disayang. Gimana caranya supaya anak itu selalu dekat dengan orang tua, termonitor juga kegiatannya. Sehingga tidak kecewa di kemudian hari dengan terjerumusnya anak. Ini yang saya pesan kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan belajar dari banyak kasus yang sudah ada, justru kita cari solusi yang paling baik ya. Mosok tadi Bu Lina mengatakan bahwa dia berbentukan kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, tapi tidak sesuai kan lucu. Banyak kritik. Akhirnya dari penjuru Indonesia kan menyekolahkannya DIY. Kalau di DIY tidak aman, apa mereka menyekolahkan putra-putrinya di DIY? Tidak mungkin. Pariwisata mau ke Jogja, tidak aman Jogja tidak jadi. Merugikan mengurangi PAD itu. Oke, baiklah. Selamat bertugas Pak Kus. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah agenda yang bukan hanya jalanannya yang bagus, tapi tetap juga ada ruang bermain anak ya keramahan. Ya, oke. Baik Pak. Tok saya catat Pak. Berarti kalau Bu. Jadi kalau kami itu selalu menyampaikan kepada masyarakat luas, semua anak itu anak kita, semua anak kita. Kalau yang di DIY kan berarti semua anak yang di DIY ini adalah anak kita. Tidak ada satu orang pun itu yang terlepaskan dari tanggung jawab untuk pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak ini. Di undang-undang juga sudah disebutkan gitu, jangan lupa itu. Nah maka kami selalu mengetuk ataupun menyampaikan terkait dengan kewajiban-kewajiban itu. Jadi siapapun anak yang ada di lingkungan kita itu harus kita perhatikan. Tidak boleh mereka kemudian menjadi korban kekerasan. Tidak boleh di antara kita juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak gitu ya. Sekalipun itu anak kita sendiri ya, tidak boleh. Gitu. Sementara kami di dinas ini juga ada layanan-layanan Mbak Indah. Layanan untuk konseling, konsultasi maupun terapi perubahan perilaku. Baik yang layanan secara daring maupun yang luring langsung begitu ya. Itu di internet selalu ada ya? Selalu ada. Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga itu yang langsung gitu. Yang luring, kalau yang melalui online itu media sosial semua ada, itu Tesaga, telekonseling anak dan keluarga. Nah klien-klien kami di Tesaga maupun Puspaga ini juga banyak diantaranya yang masih usia anak. Curhatan mereka itu panjang lebar banyak sekali gitu ya. Nah itu juga harus kita perhatikan bahwa anak-anak ini juga punya keinginan, punya kemauan, punya kebutuhan yang seringkali tidak didengarkan oleh orang-orang dewasa. Termasuk penyelenggara pemerintah gitu ya. Nah, maka memang kewajiban kita untuk bisa belajar dan kemudian memenuhi hak-hak anak itu tadi. Kemudian juga siapapun, entah itu institusi, entah itu personal gitu ya, itu juga harus belajar bagaimana memenuhi hak anak dan melindungi anak, baik secara fisik maupun kesehatan mentalnya. Nah, sehingga mereka bisa tumbuh kembang dengan optimal tadi, menjadi manusia yang sempurna begitu ya, yang kemudian bisa berpartisipasi di dalam pembangunan dengan sempurna juga gitu. Tidak kemudian terhambat oleh hal-hal yang bisa menghambat tumbuh kembang mereka. Nah, program-program stunting itu kan salah satunya ya, yang sangat didukung oleh DPRD DIY juga gitu.
stunting itu kan supaya program-program untuk pencegahan maupun penanganan itu kan juga upaya supaya anak-anak ini tidak terhambat tumbuh kembangnya. Dari sisi nutrisi dan sebagainya itu harus dijaga sehingga tidak menghambat tumbuh kembang otaknya juga gitu, hanya karena mereka stunting gitu ya. Tidak terhambat pertumbuhan fisiknya hanya karena mereka stunting, karena mereka adalah generasi-generasi yang sangat-sangat berguna nantinya di dalam pembangunan. Mereka loh yang akan Iya. Sehingga kemudian semoga di IY ini kemudian generasinya kedepannya adalah generasi-generasi yang optimal tadi. Ya. Ibu sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa membackup ini semua. Jadi kalau Pak aku sempat saya sendiri Bapak ini ketawa. Iya benar, karena apa? Kalau bicara soal bagaimana pemangku kebijakan berkaitan dengan pemerintah ini harus bertanggung jawab, Bapak langsung iya senyum. Ini semacam diingatkan ya Pak ya. Oke baiklah. Terima kasih banyak. Obrolan kali ini sangat memberikan pencerahan ya kepada kita. Kadang-kala tanpa kita sadari sebagai orang tua pun kita tidak memenuhi hak anak sebagaimana yang seharusnya. Ya mari belajar dari kesalahan masing-masing, tapi kita cari solusi yang paling baik ya. Kalau kita bilang salam setara, semangat, tangguh, sejahtera, bukan hanya orang tuanya, tapi anaknya. Iya, mana tuh? Ya. Oke, semua anak kita. Saya boleh jadi anak Bapak, Pak? Itu terkait hak waris, Pak. Oke, baiklah. Bapak Ibu terima kasih banyak. Next kita kembali ketemu ya. Ngobrol yang seperti ini. Nah, kita seakan-akan sih kita sebetulnya kayak bercanda ya. Cuman apa yang diobrolin ini memang untuk kepentingan DIY loh, untuk kepentingan anak-anak kita. Karena semua anak kita. Yuk kita bermain lagi gitu kan? Ya. Mari, anak-anak yang luar biasa. Kalian adalah anugerah yang luar biasa bagi orang tua kalian, tentu saja. Anak-anak kita ini anugerah luar biasa bagi kita sebagai orang tuanya. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua yang juga akan luar biasa bagi anak kita? Kita harus berusaha. Kita dukung program pemerintah. Partisipasi masyarakat ini sangat berarti dan harus sama-sama kita lakukan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam Family Talks berikutnya. Saya Indah Ardina. Sampai jumpa.